Selamat pagi anak-anak. Anak-anak. Oke, hari ini Bapak akan mengadakan video pembelajarannya, yaitu pada sekarang tanggal 30 ya, bulan November ya. Oke, sebentar lagi kita akan bilang Natalan ya, akhir tahun ya. Oke, di sini Bapak ada tugas atau ada hal yang harus diselesaikan masalah PPG, yaitu tentang video pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti ya. Silakan anak-anak kami mendukung Bapak supaya bisa nanti dapat nilai yang bagus dari dosen penguji ya, bisa Bapak lulus nanti ya. Oke, itu saya mohon doanya dan semoga anak-anak kami mengikutinya dengan baik dan benar ya. Oke, kita akan belajar, tapi silakan diikuti ya. Oke, terima kasih anak-anak kami. Kita akan cek ya. Sepertinya ada juga yang tidak hadir ya. Saya panggil satu persatu ya. Andika. Hadir Pak. Densa. Hadir Pak. Nanda. Hadir Pak. Marnike. Hadir Pak. Maria. Hadir Pak. Elsa. Hadir Pak. Lentina. Hadir Pak. Ica. Hadir Pak. Angel. Hadir Pak. Oke, nah hari semua rata-rata semua ya. Ada yang tidak hadir? Ada kan? Si Christmas siapa? Ya, ini di ketua kelas, silakan dihubungi ya. Kenapa tidak hadir ya? Oke, sebelum lanjut kita pelajaran hari ini, baiklah sebelumnya kita ada baiknya berdoa ya. Silakan satu orang memimpin kita di dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita mulai doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk memimpin doa. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air kita, hendaklah kita bernyanyi salah satu lagu wajib ya. Silakan, siapa yang mau? Oke, silakan. Baik, teman-teman, baiklah kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila Budaya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Satrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih buat Ayu yang memimpin kita menyanyikan lagu wajib. Oke, selanjutnya minggu lalu kita sudah belajar ya. Pak ada masih ingat pelajaran minggu lalu? Pak. Oh, silakan. Baiklah Pak, minggu lalu kita sudah mempelajari pengaruh teknologi informatika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Menghemat waktu, 2. Membeli lintas wilayah, 3. Mampu meningkatkan market ekspor penjualan. Dan dengan adanya e-commerce, kita sangat dimudahkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu menjual dan membeli produk yang kita inginkan dengan mudah, menghemat waktu, biaya, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Ya, masih ingat pelajaran minggu lalu ya. Berarti kita tidak sia-sia belajar, tidak seperti angin lalu ya. Berarti masih ingat. Oke, untuk materi hari ini. Oke, sebelumnya saya pesankan kepada anak didik kami, rajin-rajinlah belajar ya. Nah, seperti yang tadi, ayo maju. Salah satu caranya untuk maju apa? Yaitu pendidikan dan belajar. Ya, itu salah satu. Ya, jangan untuk maju. Semuanya mau maju kan? Ya kan? Yaitu untuk mendukung kehidupan kalian nanti setelah dewasa, berkeluarga, orang tua. Ya, tetap semangat ya. Ya kan? Ya, Pak. Oke, terima kasih.
Oke, materi kita hari ini ya, kita akan belajar tentang dampak media sosial. Tapi sebelum saya jelaskan dan sebelum kita diskusi, ada saya tunjukkan gambar seperti ini. Apa yang Anda pikirkan tentang gambar ini? Silakan jika Bapak kasih waktu 5 menit ya. 5 menit untuk menelusuri arti dari ini ya. Silakan. Oke, waktunya sudah. Ada yang bisa kasih tanggapan? Oke, silakan. Ayo. Salah satu dampak negatif adalah dapat dipenjara karena menyebarkan berita hoax atau penipuan. Oke, itu dari dampak media sosial. Berarti itu dampak negatifnya ya. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Ya, Pak. Oh, silakan. Dampak positif dari media sosial adalah kita bisa menjadi artis dan mendapatkan uang. Oke, itu dia ya. Ada dampak negatif dan ada positif ya media sosial. Anda sudah tahu media sosial jenis-jenisnya? Sudah kan? Ada apa contoh? Facebook, apa lagi? WA, apa lagi? Instagram dan yang lain banyak ya. Untuk itu berarti Anda sudah tahu tentang jenis media sosial. Cuma kita akan belajar lagi nanti dampaknya ya bagi kehidupan sehari-hari, baik negatif positif ya. Bagaimana cara bermedia sosial yang baik, itu yang akan kita pelajari sekarang ya, supaya anak didik kami nanti tidak terjerumus kepada hal-hal negatif dari media sosial ya. Itu akan kita pelajari ya. Itu sumber masalahnya berarti dampak media sosial ya. Apalagi anak muda sekarang, zaman sekarang itu tidak ada yang tidak terlepas dari apa? Media sosial. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ada media sosial. Lalu lebih sering buka media sosial daripada buka buku mata belajar ya kan? Tapi di sini akan kita pilih nanti, kita akan cari contoh yang baik, cara bermedia sosial yang baik dan benar. Oke, di sini ada Bapak sediakan videonya ya, silakan ditonton ya. Silakan saya kasih videonya. Oke, ini ya. Silakan anak didik kami perhatikan. Apa itu media sosial? Media sosial adalah sebuah media yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sosial media dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah social network. Social network adalah media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Contohnya seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua adalah discuss network. Discuss network adalah media sosial untuk melakukan obrolan dan diskusi. Contohnya seperti Google Doc, Chat, Yahoo Messenger, dan lain-lain. Yang ketiga adalah share network. Share network adalah media sosial untuk saling berbagi file, video, musik, dan lain-lain. Contohnya seperti SlideShare, Flickr, YouTube, dan lain-lain. Media sosial memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terhubung ke seluruh dunia. Yang kedua, terjalin komunitas. Yang ketiga, berbagi informasi secara real time. Yang keempat, terciptanya peluang bisnis online. Media sosial juga memberikan dampak negatif, di antaranya yang pertama, menjadi lupa waktu. Yang kedua, meningkatnya tingkat kejahatan. Yang ketiga, maraknya cyberbullying. Yang keempat, meningkatnya penipuan online. Jadi, manfaatkanlah media sosial kalian dengan bijak. Sekian dan terima kasih. Oke, ya, manfaatkanlah dengan baik dan bijak ya. Berarti harus ada, kita memilah mana yang baik dan yang tidak baik ya. Itu tentang media sosial ya. Ada tadi diskusi ya kan, ada tadi apa, memberitakan berita ya. Oke, di sini juga Bapak sediakan ya, ada videonya juga bagaimana cara bermedia sosial yang baik ya. Bagaimana cara bermedia sosial yang baik. Tadi kan ada, kita disuruh apa?
Usul untuk bermedia sosial ya. Baik, pertanyaan sekarang apa? Apa? Bagaimana caranya? Ini dia ya, silakan. Kita ulang lagi. Ya, pada awalnya media sosial memang diperuntukkan sebagai ruang atau wadah komunikasi dan juga informasi bagi mereka yang mungkin terpisah jarak. Namun kita lihat bagaimana seiring perkembangan zaman, media sosial banyak sekali mengambil peran dalam kehidupan kita sehari-hari, hingga mungkin dari hal-hal yang berbau positif, begitu yang bermanfaat, sampai ke dengan hal-hal yang bermaslahat hingga berbuat jahat. Nah, banyaknya dampak buruk dari penggunaan media sosial ini banyak membawa kekhawatiran dari banyak pihak. Nah, salah satunya itu tadi adalah MUI yang kemudian beberapa waktu belakangan ini mengeluarkan fatwa dan juga akhirnya bergerak melalui fatwa hukum dan juga pedoman bermuamalah di media sosial. Kita lihat seperti apa. Ini ada jangan asal share di media sosial. Mungkin tahukah Anda? Oke, kita next ya. Gimana ini? Oke. Saya coba ya. Kita akan melihat Indonesia ternyata juga menempati negara begitu yang negara terbanyak yang menggunakan media sosial. Sedikitnya ada 2,3 orang di seluruh dunia yang tercatat sebagai pengguna media sosial. Kita lihat. Oke, ini agak kurang bersahabat kalau subuh-subuh mungkin taskrenya dengan saya. Ini pengguna media sosial di Indonesia yang tadi saya bilang pengguna internet mencapai 63 juta orang dari seluruh populasi atau wilayah Indonesia. 95% mereka mengakses ke media sosial. Data ini dari kita lihat 2,3 miliar orang di seluruh dunia yang juga aktif menggunakan media sosial. Data atau fakta bahwa Indonesia menempati urutan atau peringkat keempat pengguna terbesar Facebook misalnya salah satunya, sebelumnya didahului oleh negara Amerika, kemudian Brasil dan juga ada India, dan juga Indonesia menempati urutan atau posisi kelima sebagai negara terbesar pengguna aktif Twitter. Lalu kita geser ke halaman berikutnya, oke? Apakah kita masih bisa bergerak? Nah, ini tingkat berbagi informasi di media sosial. Kalau kita lihat dari data-data yang tadi, Indonesia sebagai negara terbesar pengguna aktif Facebook dan juga pengguna aktif Twitter, itu juga menjelaskan pada kita bahwa Indonesia memiliki potensi atau berpotensi sebagai pasar terbesar bagi dunia digital, tidak hanya di dunia digital Asia saja, tapi juga di seluruh dunia. Kita lihat tingkat berbagi informasi di media sosial, artinya orang-orang Indonesia paling banyak menggunakan media sosial ini untuk memberikan atau men-share sesuatu atau berbagi informasi. Paling banyak di Facebook, jumlahnya hampir 45%, 44,86%, kemudian WhatsApp hampir 29%, dan juga asal men-share atau membagikan informasi, begitu harus dicek dulu, mungkin Anda bisa googling, kemudian konfirmasi juga dan klarifikasi informasi yang ada di data tersebut, dan yang pasti tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan men-share atau membagikan informasi berupa kebencian, fitnah, gosip, dan juga adu domba. Kalau mungkin kita bisa simpulkan penggunaan media sosial ini bak pisau begitu bermata dua. Anda bisa mendapatkan mudaratnya, penggunaan negatif mudaratnya, atau juga sebaliknya Anda juga bisa mendapatkan manfaat dari men-share segala sesuatu yang ada di media sosial. Nah, terkait dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan penggunaan akun media sosial, kami melalui akun Twitter kami @cnn_connected juga mencoba mencari tahu seperti apa respon dari netizen terkait dengan fatwa MUI mengenai hukum bermuamalah di media sosial. Nah, polling ini sudah kami adakan sejak kurang lebih 14 jam yang lalu. Sejauh ini juga sudah diikuti hampir 5 Indonesia menyatakan bahwa setuju dengan adanya fatwa hukum bermuamalah. Sudah dijelaskan ya cara bijak menggunakan media sosial ya. Artinya caranya itu jangan asal share ya. Baru jangan asal tekan apa? Telan bulat, cari dulu informasi atau kebenaran informasinya. Jangan asal di share, jangan asal iakan atau dianukan. Belum tentu, karena sekarang teknologi ini sudah berubah, bisa diedit ya, foto itu diedit lagi seolah-olah apa? Jadi harus bijak ya. Sini juga ada Bapak sediakan video. Nah, ini saya sediakan banyak video untuk memudahkan. Mungkin kalian sudah bosan mendengar Bapak berceramah ya. Untuk lebih hidup ini
saya sediakan video. Silakan, ini ada contohnya lagi ya, silakan disimak. Jangan ngantuk. Keberadaan internet terutama media sosial telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, bisa mungkin mudah membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dan betul-betul klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Oke, silakan untuk bijak. Saya jelaskan ya. Jangan asal apa tadi saya bilang, jangan asal menelan bulat-bulat informasi yang dapat. Jangan men-share atau berita. Wah, karena apa? Ada undang-undangnya, ya. Ada undang-undangnya apa? Jika kita ketahuan memberitakan berita hoax atau bohong, bisa dipenjara, ya. Bisa dipenjara, bisa di apa lagi? Dituntut, ya. Terus ya jadi korban dan kita menuntut kan. Ya, kita pun sebagai penerima jangan asal telan bulat seperti iklan di TV kan ada kan gempa ya kan. Padahal di share di media sosial begitu Facebook, WA, Twitter, gempa katanya ya. Padahal apa? Kenyataannya apa? Mejanya yang digoyang-goyang, ya kan? Yang merasakan goyangan tadi itu langsung bisa ada gempa, kan? Berarti siapa yang salah? Siapa yang salah? Yang men-share, ya pasti yang men-share dulu ya, dicari informasinya. Makin kesana makin besar informasinya, makin bohong, ketahuan bohongnya ya. Padahal tidak, mejanya digoyang-goyang, rasanya dia gempa ya kan. Ada, berarti itu termasuk, berarti harus dipilah dulu ya. Oke, terus ada hukumnya, ada ya. Di sini ada lagi media sosial itu ada etikanya ya. Contoh beberapa video ya tentang media sosial itu. Kalau media sosial sudah tahu kan, apa Facebook, WA, Twitter. Ada tadi ajakan apa? Untuk bijak menggunakan media sosial. Bukan hanya pengguna atau yang membagi informasi, juga kita sebagai penerima informasi ya. Di sini apa? Nanti kalian pikir bapak bohong itu ada undang-undangnya tentang apa? Berita hoax. Ada undang-undang yang bisa menjerat siapa yang memberitakan berita bohong ini. Contohnya ya. Oke, silakan simak video, ada bapak sediakan lagi videonya. Terus nggak tahu kenapa kalian merasa diri bahkan hanya sekedar bisa sekali langsung menekan kata-kata kebencian, ujaran, bahkan hinaan. Ini karena berkomentar kasar bisa jadi masalah besar. Kalau orang bisa komentari satu dengan kata-kata kita, bisa aja karena Facebook cuma gara-gara berkomentar negatif di sosial media. Orangnya ada loh yang tidak mengatur tentang mulai dari undang-undang
beberapa tampilan tadi, video tadi. Ada pertanyaan sebelum Bapak buatkan nanti kelompok? Ada? Tidak, Pak. Tidak? Sudah paham ya? Oke, terima kasih anak-anak sudah paham, sudah mengikuti. Oke, sekarang kita waktunya untuk berdiskusi ya. Nah, silakan bentuk kelompok masing-masing. Terdiri dari 3 atau sampai 5 orang. Nah, oke, silakan ambil kelompok. Ini sudah membentuk kelompok. Di sini ada Bapak sediakan NKPD, lembaga kerja peserta didik ini dikerjakan per kelompok ya. Oke, ada di sini. Ya, kelompok. Ya, kerja ya. Oke, dikerjakan. Kerjakan ya. Oke, ini kelompok ya, kerjakan. Oke, silakan untuk mengerjakan silakan teknologi yang ada, contoh apa? Handphone ya, handphone. Silakan dicari dari handphone bisa ya, informasi atau contoh ini yang saya berikan. Silakan Bapak kasih waktu 20 menit cukup ya. Nanti satu orang per kelompok apa mempresentasikan hasil kelompok, hasil diskusi kelompoknya ya. Silakan semua berkoordinasi mengerjakannya. Silakan. Pengaruh media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Contoh media sosial yang berkembang di Indonesia. Di Indonesia apa contoh media sosial yang berkembang di Indonesia? Silakan cari di Indonesia banyak dikatakan juga dijelaskan mencari share-nya, mencatat ya, nanti satu orang mau presentasikan ya. Oke, silakan. Di sini ada dampak positif ya, sosial dan positif apa itu dampak positif. Silakan cari di Google ya, tadi handphone bisa ya. Itu apa aja yang ada itu dampak positif media sosial ya. Silakan dicari satu orang nanti apa mempresentasikan dari buku dari kelompok ini ya. Oke, silakan dicari. Kriteria itu cara bermedia sosial yang baik ya, ya. Untuk pilihan di laptop itu dari mana aja sumbernya? Bagaimana cara bermedia sosial ya? Selain yang bisa dilihat ada media sosial apapun itu juga bisa dikurang ya. Media sosial yang baik dan benar. Diskusinya apa? Waktunya sudah selesai ya. Tadi sudah Bapak berikan waktu. Oke, sekarang Bapak persilakan untuk presentasi hasil diskusi kelompoknya ya. Siapa yang mau duluan? Silakan. Kelompok satu aja duluan. Ya, gimana? Sudah siap kan? Oke, silakan. Jadi. Oke, kelompok lain silakan perhatikan hasil diskusi kelompok yang lain. Silakan perhatikan. Pengaruh media sosial dalam kehidupan sehari-hari. 1. Media sosial memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah beberapa pengaruh media sosial dalam kehidupan sehari-hari. 1. Interaksi sosial, media penghibur, media informasi, menggali kreativitas. Walaupun media sosial memiliki banyak dampak buruk terhadap penggunaan yang berlebihan, antara lain
Kurangnya interaksi secara langsung, kesehatan akan menurun, menimbulkan efek candu bagi penggunanya. Oke, kelompok siapa lagi? Kelompok itu apa silakan berdiri. Ya, itu ada suaranya. Lembar kerja kelompok kami. Soal contoh media sosial yang berkembang di Indonesia. 1. Facebook. 2. Twitter. 3. Instagram. 4. WhatsApp. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok berikutnya. Silakan. Media sosial membantu anak terhubung dengan orang tua, menumbuhkan rasa simpati anak, dapat mengasah keterampilan hal baru yang dilihat dari media sosial, dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai kesehatan diri, mendorong anak dalam mengekspresikan diri, memperluas jaringan pertemanan, media sosial sebagai alat promosi dalam bisnis, memudahkan belajar secara online, sarana mengembangkan keterampilan sosial. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, kelompok berikutnya siapa? Oke, silakan. Menurut hasil diskusi dari kelompok kami, cara bermedia sosial yang baik dan benar diantaranya: 1. Tidak share info pribadi. 2. Jaga etika. 3. Tidak men-share info bohong atau hoax. 6. Sarana pengembangan diri. 7. Bangun jaringan. Oke, terima kasih untuk kelompok semua. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke, ya. Semua sudah mau presentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Oke, bagus ya. Terima kasih Bapak ucapkan untuk sudah diskusi. Berarti ini sudah menumbuhkan rasa gotong royong ya. Saling bekerja sama. Nah, di sini ada Bapak sediakan apa soal evaluasi ini untuk pribadi ya. Tapi kerjakan di sini aja, nggak usah harus ke kursi masing-masing. Kalau ini pribadi ya, saya tes dulu ya sampai mana tadi penangkapan apa pembelajaran kita ya. Di sini ada saya sediakan soal evaluasi. Oke, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan masing-masing ya. Nah, ini ada apa? Silakan. Seperti itu ya. Silakan. Oke, ya, silakan ya. Selesai membagikan soal, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Bapak beri waktu sekitar 15 menit cukup. Ya, cukup ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, selamat mengerjakan. Sudah selesai ya. Sudah selesai dikerjakan. Oke, saya minta lagi ya biar Bapak nilai ya. Silakan. Kita kumpul. Ada lagi.
Oke, terima kasih anak-anak kami yang sudah mengikuti pelajaran dari Bapak. Ya, oke, untuk selanjutnya silakan ambil kesimpulan. Kita sudah selesai belajar ya tentang materi kita, baru kita sudah melakukan kegiatan kelompok dan evaluasi. Selanjutnya kita akan ambil kesimpulan. Silakan siapa siswa kami yang bisa mengambil kesimpulan dari materi hari ini. Oke, silakan Enjoy. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini tentang media sosial adalah media sosial memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah beberapa pengaruh media sosial dalam kehidupan sehari-hari. 1. Interaksi sosial. 2. Media penghibur. 3. Media informasi. 4. Menggali kreativitas. Contoh-contoh media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Google, dan WhatsApp, dan lain-lain. Cara bermedia sosial yang baik dan benar. Tidak share info pribadi, jaga etika, no-hoax, tentukan sumber konten, sarana pengembangan diri, bangun jaringan. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, terima kasih ya dari kami. Dan terima kasih dari kami sudah mengikuti. Oke, materi kita hari ini sudah selesai. Materi minggu depan kita akan belajar tentang komputasi ya, komputasi yaitu bisa belajar tentang komputasi komputer. Kawan dari kami mengerjakan materi atau mengerjakan diri untuk materi selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak ucapkan. Tapi sebelumnya silakan satu orang menutup dalam doa sebelum bubar. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengikuti pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah membawakan doa ya. Oke, pesan Bapak ya, jangan berkata tetap semangat belajar ya, cari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.